sekarang kita bicara tentang sejarah pemikiran ekonomi. Berarti pemikiran-pemikiran ekonomi ini yang kemudian kita kenal dengan teori konsep-konsep ekonomi itu lahir dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Kalau saya menarik sebuah garis, ya, kalau saya menarik sebuah garis waktu ini, yang garis horizontal ini adalah rentang waktu kejadian-kejadian yang terjadi di semakin ke kiri berarti semakin lampau, semakin ke kanan berarti kita menuju masa depan. Kalau saya bertanya kepada Anda, tonggak sejarah pemikiran ekonomi itu dimulai dari mana? Ada disebut dengan praklasik, ada disebut dengan klasik, ada sosialis, ada neoklasik, nanti ada Keynes, ada monetaris, kemudian Ratex, dan aliran-aliran yang lain. Ada supply side, dan seterusnya. Kalau menurut Anda, sejarah pemikiran ekonomi itu tonggak sejarahnya itu dimulai dari mana? Tonggak sejarah pemikiran ekonomi itu berangkat atau mulai dari mana? Kalau menurut kalian? Siapa? Silakan siapa? Anwar, Pak. Anwar, ya silakan deh Anwar. Kalau menurut saya, Pak, berdasarkan saya sharing di internet itu sejarah singkat dari perkembangan ilmu ekonomi itu berawal pada tahun 1776, Pak, yaitu setelah Adam Smith atau seorang ahli ekonomi dari Inggris itu yang dianggap sebagai ekonomi menerbitkan buku. Atau bukunya itu dikenal dengan The Wealth of Nation. Bagus, ada lagi yang lain? Tonggak sejarah pemikiran ekonomi itu dimulai dari kapan? Sejak kapan? Atau dari mana? Itu pertanyaannya. Ini kalau kita cari menarik garis lampau, garis waktu, ini semakin dia ke kanan, berarti semakin lampau dia, semakin ke depan, ke kiri, semakin ke kanan, semakin semakin dia ke kiri, semakin lampau, semakin dia ke kanan, berarti semakin mencapai masa depan. Nah, ini ya, ini artinya bahwa klasik itu lebih dulu praklasik dari praklasik, sosialis itu lebih dulu klasik daripada sosialis itu lebih dulu daripada neoklasik, begitu dan seterusnya. Nah, saya tadi jawabannya siapa tadi itu Anwar ya? Iya, Pak. Ya, Anwar tadi ya, bagus. Tadi mengatakan bahwa tonggak sejarah pemikiran ekonomi itu mulai dari Adam Smith dengan terbitnya buku The Wealth of Nation atau The Inquiry into the Casus The Wealth of Nation yang dikarang oleh Adam Smith pada tahun 1776. Nah, tapi kalau kita lihat dari garis ini bahwa klasik itu di sini. Sementara masih ada pemikiran yang namanya praklasik, lebih tua lagi daripada pemikiran klasik tahun 1776 itu. Ada lagi yang membantah argumennya Anwar. Katanya kalau yang dia baca di internet itu, pertama itu ditandai dengan pemikiran Adam Smith yang dituangkan dalam bukunya, yaitu Inquiry into the Nature, the Casus, the Wealth of Nation. Atau dikenal The Wealth of Nation. Ada lagi? Kalau pemikirannya Adam Smith itu dianggap dikategorikan sebagai aliran klasik. Sebelum klasik ada namanya praklasik. Kok bisa ya lebih sejarah pemikiran ekonomi itu dimulai dari klasik, padahal masih ada praklasik. Bagaimana itu? Saya, Pak. Ya silakan deh. Siapa? Eka Suci Siam, Pak. Ya silakan. Kalau dalam buku tonggak-tonggak sejarah pemikiran ekonomi itu, Pak, di sini ada yang dituliskan dilihat dari sudut sejarah pemikiran ekonomi masa lalu, masa kini, dan masa depan berada di dalam satu sistem. Dalam buku ini, sistem tersebut dipilih untuk dimulai dari pemikiran pada zaman Yunani kuno, kemudian masuk ke pemikiran pada zaman kapitalisme dan fisiokrasi. Semua pemikiran tersebut turut melatar belakangi lahirnya pemikiran Adam Smith yang dilanjutkan dengan pemikiran klasik, Marx, neoklasik, Keynes, dan pemikiran pasca Keynes. Dan pemikiran pasca Keynes yaitu pemikiran masa kini. Ya, bagus ya. Dikatakan bahwa sejarah pemikiran ekonomi itu dimulai dari pemikiran praklasik. Kalau kita lihat dari kata mana lebih dulu? Praklasik atau klasik? Mana lebih dulu? Praklasik, Pak. Ingat dari istilahnya yang namanya itu biasa misalnya pra-ospek, berarti sebelum ospek, gitu kan? Prajabatan berarti sebelum jabatan, prajabatan.
apalagi bisa ada pra kemerdekaan, berarti sebelum kemerdekaan. Dari segi kata, berarti lebih dulu klasik dari praklasik daripada klasik. Tapi kenapa tadi Anwar mengatakan bahwa tonggak sejarah pemikiran ekonomi dimulai dari Adam Smith, pemikirannya Adam Smith, yang dimana dikenal dengan aliran klasik. Ada yang bisa bantah? Nah, ada dua ini. Ada yang mengatakan praklasik, ada yang mengatakan klasik. Bisa benar dua-duanya, tapi tergantung bagaimana perspektif kita melihat itu. Kalau dari sudut pandang B, maka tongkat A kita katakan pendek, kan gitu. Kalau dari sudut pandang C, maka tongkat A kita katakan panjang. Bisa deh ya, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Kalau dari sudut pandang B, tongkat B, maka tongkat A kita katakan pendek. Tapi kalau dari sudut pandang tongkat C kita melihat, maka tongkat A ini panjang. Dari beberapa referensi yang saya baca, saya lebih pada posisinya tadi Anwar, bahwa tonggak sejarah pemikiran ekonomi itu mulai dari pemikiran klasik Adam Smith dengan terbitnya buku The Wealth of Nation pada tahun 1776. Kenapa bisa? Bukankah kata klasik itu di praklasik itu lebih dulu daripada kata klasik. Nanti kan ada neoklasik. Oke, kalau neo kan artinya baru, gitu. Neo itu kata bahasa Latin ya, kalau salah ini artinya baru. Sedangkan pra itu berarti sebelum klasik. Nah, sebelum klasik itu pra dulu, setelah klasik ya neoklasik. Begitu kan urutannya? Ini tadi yang dua perempuan kedua. Nah, tapi kenapa saya lebih sepakat dengan pemikirannya jawabannya tadi Anwar, yang lebih dulu itu adalah tonggak sejarah pemikiran ekonomi itu dimulai dari pemikiran klasik. Jangan kita berpaku pada kata klasik atau praklasik, neoklasik. Ingat, Smith itu tidak pernah mengatakan alirannya itu sebagai aliran klasik. Ingat, Adam Smith itu tidak pernah menganggap aliran atau pemikirannya itu sebagai aliran klasik. Tapi kata klasik itu sebenarnya diberikan oleh, atau julukan yang diberikan oleh Karl Heinrich Marx terhadap pemikiran-pemikiran Adam Smith. Jadi kata klasik ini sebenarnya adalah julukan atau ejekan lah, lebih pasnya itu ejekan, olok-olokan yang atau sindiran yang oleh Karl Heinrich Marx itu diberikan atau disandarkan pada pemikiran-pemikiran Adam Smith dari bukunya The Wealth of Nation itu. Kenapa bisa? Ya, Karl Heinrich Marx sebagai musuh bebuyutan dari pemikiran Adam Smith yang beraliran sosialis, ya, menganggap bahwa apa yang ditulis di dalam buku The Wealth of Nation karangan Adam Smith itu bukanlah sesuatu yang baru, tetapi sesuatu yang klasik. Klasik itu apa artinya? Ada yang tahu klasik? Ada musik klasik, ada musik kontemporer, ya. Ada aliran apa? Apa itu arti klasik, Dek? Modern. Masa modern? Modern itu kontemporer, Dek. Lawan dari klasik itu kontemporer, ya. Lampau, Pak. Lampau atau usang, ya. Kuno. Bisa? Kuno, sesuatu yang usang, sesuatu yang kuno, jadul. Kenapa? Karena apa yang ditulis di dalam pemikiran Adam Smith itu, yang ditulis oleh Adam Smith itu sudah pernah dijelaskan pada pemikir-pemikir sebelumnya. Ada pemikiran dari Plato, ada Aristoteles pada aliran Yunani kuno, ada di situ Thomas Aquinas di aliran skolastik, ya. Ada di situ pemikir-pemikir merkantilis, ya. Ada aliran-aliran fisiokrat. Salah satu tokohnya adalah Frank Wisny. Ya. Jadi apa yang digagas oleh Adam Smith dalam pemikirannya itu tidak lepas dari apa yang pernah dijelaskan atau telah diungkapkan oleh tokoh-tokoh pada aliran sebelumnya yang dikategorikan sebagai aliran praklasik. Jadi sehingga kata atau pemikiran dari Adam Smith ini dijuluki sebagai aliran klasik. Ini sebenarnya awalnya ini adalah ejekan, sindiran, olok-olokan, gitu ya. Bisa, Dek? Bisa?
Halo, bisa? Ya, Pak. Tapi itu bukan jawaban dari pertanyaan awal saya. Kenapa bisa pemikiran Adam Smith itu dikategorikan sebagai tonggak sejarah pemikiran ekonomi? Itu tidak lepas dari julukan yang diberikan kepada Adam Smith sebagai bapak ekonomi dunia. Bapak ekonomi dunia, yang namanya bapak pasti lebih tua daripada anak-anaknya, kan gitu. Bisa? Kata bapak, tidak pernah itu ada kakek ekonomi, tidak ada. Kalau saya tanya, siapa bapak pramuka dunia? Siapa bapak pramuka? Mungkin yang anak pramuka mungkin tahu siapa bapak pramuka? Baden Powell, Pak. Ya, betul. Ya. Nah, kalau ditanya siapa bapak koperasi Indonesia? Bapak koperasi Indonesia? Muhammad Hatta, Pak. Ya, Muhammad Hatta. Kalau ditanya siapa bapak ekonomi Indonesia? Nah, kalau dalam ekonomi, itu siapa bapak ekonomi dunia? Itu adalah Adam Smith. Bisa ya? Nah, karena julukan itulah, kenapa deh? Halo, kenapa? Kata yang kena julukan bahwa dia adalah bapak ekonomi dunia itu sudah salah satu bukti bahwa dia adalah ini sebagai sebagai tonggak sejarah pemikiran ekonomi dimulai dari pemikirannya Adam Smith. Nah, kenapa bukan aliran-aliran praklasik yang dijadikan sebagai tonggak sejarah pemikiran ekonomi? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa? Ada? Silakan. Ada yang tahu kenapa bukan pemikiran-pemikiran praklasik yang dikategorikan sebagai tonggak sejarah pemikiran ekonomi? Tapi kenapa pemikirannya Adam Smith dikatakan sebagai tonggak pemikiran ekonomi dimulai pada pemikirannya Adam Smith? Kenapa bukan Plato dikatakan sebagai bapak ekonomi dunia atau atau siapa? Franquist nih misalnya, Aristoteles misalnya, atau tokoh-tokoh pada masa praklasik. Silakan, ada yang tahu? Karena tidak adanya pengakuan. Masa tidak ada pengakuan? Masa tidak ada pengakuan? Plato itu lebih dikenal sebagai filosof. Aristoteles juga lebih dikenal dengan filosof. Kemudian Santo Thomas Aquinas itu lebih dikenal sebagai seorang pendeta, namanya Santo. Santo itu kan gelar pendeta itu. Nah, kemudian ini tokoh-tokoh merkantilis itu kumpulan dari para pedagang-pedagang. Kemudian Fisiokrat itu lebih pada Franquist itu lebih dikenal sebagai seorang dokter. Ya. Tapi kenapa Adam Smith yang dikategorikan sebagai bapak ekonomi? Saya, Pak. Silakan. Yang pertama siapa? Indra Lesmana. Ya, Indra Lesmana, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kenapa Adam Smith dikatakan sebagai bapak ekonomi? Karena Adam Smith memunculkan sebuah gagasan, di mana Adam Smith yang memunculkan gagasan yang disebut dengan kapital atau pemilik modal. Ya. Begini, Pak. Ya, karena dia ada kata kapital sehingga dia dikatakan sebagai bapak ekonomi dunia. Begitu deh ya. Ya. Iya, Pak. Bisa jadi ya. Silakan yang lain deh, yang lain, Anwar. Iya, Pak. Kalau menurut saya itu, Pak, Adam Smith dikenal sebagai bapak ekonomi karena dasarnya yang telah mengubah ilmu ekonomi dari kategori filsafat spekulatif menjadi ilmu yang bersifat positif atau empiris. Ya, betul sekali. Ya. Itu jawabannya Anwar yang benar. Pada masa praklasik itu, contohnya Plato, Aristoteles itu, pemikiran-pemikiran yang pemikiran-pemikiran ekonomi itu, teori-teori ekonomi atau konsep-konsep ekonomi yang digagas oleh Plato, Aristoteles dan para tokoh-tokoh pada masa Yunani kuno itu masih berbau filsafat, ya. Begitu juga dengan ajaran-ajaran yang dikemukakan oleh Santo Thomas Aquinas, ya, dari aliran skolastik, ya. Begitu juga dengan siapa lagi selain Santo Thomas Aquinas, di situ juga ada situ selain Thomas Aquinas, di situ juga ada Albertus Magnus, ya. Itu masih berbau ini
bercampur aduk dengan ajaran-ajaran gereja, gitu ya. Kemudian tokoh-tokoh merkantilis itu ada banyak di situ tokoh-tokohnya, yang mana sebagian besar mereka itu adalah pedagang. Itu masih belum pure ilmu ekonomi. Begitu juga dengan Franz Kuisne. Franz Kuisne pada aliran fisiokrat itu lebih pada ini, melakukan analisa terhadap ilmu ekonomi itu, terhadap ekonomi itu lebih berbau ilmu kedokteran. Dia menggunakan alat yang lebih dekat dengan ilmu kedokteran, ya, Franz Kuisne itu. Jadi belum murni ilmu ekonomi, dia masih mencampur adukan dengan antara filsafat, ajaran gereja, kemudian mereka ini adalah pedagang, kemudian ilmu alam. Nah, tapi pada Adam Smith lah mulai ilmu ekonomi itu menjadi ilmu yang positif, seperti dikatakan oleh Anwar, ya, lepas dari nuansa filsafat, kemudian lepas dari ajaran gereja, kemudian tidak terkait dengan perdagangan, ya. Artinya mereka ini kalau di sini kayak seperti Thomas Moon itu kan pedagang, mereka itu pedagang, ya. Kemudian fisiokrat itu Franz Kuisne itu dokter, ya. Dia lepaskan ajaran-ajaran itu. Leiser-Fischer itu yang dikemukakan oleh salah satu pilar pilar ajaran dari Adam Smith itu sebenarnya diadopsi dari pemikiran fisiokrat, ya, yang dimana dikenal dengan Leiser-Fischer itu sebenarnya diambil dari sini. Wajarlah ketika Karl-Heinrich Marx menjuluki sebagai pemikiran yang usang, klasik, gitu ya. Bisa dipahami, Dek? Indra Lesmana bisa, Dek? Bisa, Pak. Ya, Anwar bisa, sudah benar, Dek, ya? Bisa, Pak. Iya, benar, itu alasannya. Sehingga dia dikatakan sebagai pilar, sebagai tonggak sejarah pemikiran ekonomi itu dimulai dari ajaran klasik. Sekarang ada tugas, jelaskan pemikiran ekonomi zaman Yunani kuno yang dikutip oleh Adam Smith. Nah, ini itu yang nanti Anda cari, jelaskan pemikiran ekonomi zaman Yunani kuno yang dikutip oleh Adam Smith. Jelaskan pemikiran ekonomi dari kaum skolastik yang dikutip oleh Adam Smith. Jelaskan pemikiran ekonomi dari aliran era merkantilisme yang dikutip oleh Adam Smith. Jelaskan pemikiran ekonomi dari masa fisiokrat yang dikutip oleh Adam Smith. Nah, sehingga kenapa pertanyaan seperti ini, kita tidak mulai dari pemikiran-pemikiran praklasik, karena yang saya pahami bahwa seperti tadi dikatakan oleh Anwar, bahwa tonggak sejarah pemikiran ekonomi itu dimulai dari pemikirannya Adam Smith. Nah, oleh Karl-Heinrich Marx, bahwa apa yang diajarkan atau yang disampaikan atau buah pikir dari Adam Smith itu yang dituangkan dalam bukunya The Wealth of Nation itu bukan sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang telah usang dan pernah dijelaskan atau dikemukakan, ditulis, ya, oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Nah, itu yang Anda cari, pemikiran Yunani kuno itu apa, kemudian kaum skolastik yang dikutip oleh Adam Smith itu yang mana, kemudian era merkantilis itu yang mana, masa fisiokrat itu yang mana. Sampai di sini bisa dimengerti tugasnya, Dek?